Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan virtual pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya minta Andi Ahmadu untuk memimpin doa. Ayo Andi. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih Andi Ahmadu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hati kita harus tanamkan hati kita tetap berbahagia sehingga dalam keadaan apapun kita tetap tenang dan ada berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap sehat. Kita tetap optimis menghadapi masa depan meskipun dalam keadaan yang pandemi ini. Mari kita berdoa agar pandemi ini tetap cepat selesai sehingga kita dapat bertemu di sekolah secara tatap muka. Harapan kita kan begitu, ya. Dan jangan sampai stres, nanti kalau stres malah sakit, ya. Oke, kita mulai, kita lihat, ya. Tadi malam sudah saya cek beberapa hal, ya. Absen, ya, tetap absen ya di e-learning, tinggal klik saja. Bapak sudah ngecek, ada yang tidak ngeklik absen ya, masih ada tanda tanya ya. Padahal Bapak sudah membuatkan lebih mudah, tinggal klik saja, nggak ada pilihannya, dia klik langsung hadir, langsung submit ya. Jadi langsung pembelajaran dimulai, kalian nanti sedang absen tapi waktu absen satu hari ini ya. Kita masuk pada pembelajaran ya, kita ingat materi yang lalu. Nah, sebar ya, daftar screen dulu. Enggak muncul screen namanya. Oke. Sudah kelihatan? Nah, sudah mulai proses. Sabar. Nah, oke. Sudah ya, mulai tampil. Kita pada pagi hari ini melanjutkan berkaitan tentang mencintai Al-Quran dan meyakini kitab-kitab Allah lainnya. Ya, kita mulai dengan pertanyaan. Ya, kemarin sudah ada yang banyak yang mengumpulkan tugas-tugasnya. Kita mulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan oleh kita terhadap Al-Quran? Aprilia, coba Aprilia. Apa yang dilakukan kita terhadap Al-Quran? Atau kewajiban kita kepada Al-Quran? Kita harus membaca Al-Quran, lalu satu, membaca Al-Quran. Dua, kita harus apa? Yang kedua, setelah membaca Quran. Nah, putus suaranya. Pertama tadi membaca Al-Quran. Yang kedua, menghafalkan Al-Quran. Menghafal. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran, Pak. Ya, mengamalkan Al-Quran. Coba tadi ya. Tadi sudah ada apa ya? Perilaku kita terhadap Al-Quran. Satu, membaca, punya kewajiban membaca. Membaca artinya belajar ya. Yang kedua, menghafalkan.
Yang ketiga, mengamalkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Bima, apa lagi Bim? Ayo Bima. Tadi sudah ya disampaikan oleh teman kalian, Aprilia. Apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran? Pertama, ya, sebagai tanda cintanya dulu membaca atau belajar. Yang kedua, menghafalkan. Yang ketiga, tadi harus mengamalkan. Apa lagi, Bim? Meyakini, Pak. Ya, meyakini. Pertama itu ya, kita urutkan. Jadi, pertama meyakini, yang kedua meyakini, mengimani sama ya. Kemudian yang kedua kita belajar atau membaca Al-Quran. Membacanya pun harus sesuai dengan aturan ilmu Al-Quran, yaitu membaca secara benar sesuai dengan tajwid. Yang ketiga adalah menghafalkan, ya, menghafalkan. Kemudian yang keempat tadi adalah mengamalkan. Jadi poinnya sudah ada ya, 4 itu poin untuk Al-Quran. Kemudian apa saja? Yang kemarin sudah saya jelaskan. Apa saja isi kandungan Al-Quran? Ya, minimal 5 lah. Coba, ada yang ingat? Andi Ahmadu? Apa Andi? Ayo, minimal 5. Isi kandungan Al-Quran. Tolong dibantu yang bisa. Selain Andi Ahmadu. Ya, ini kan sudah kemarin kita anukan ya. Sudah Bapak jelaskan. Si Amelia, bisa membantu Amelia? Amelia bisa membantu? Isi kandungan Al-Quran. Tidaknya ada 5 lah. Itu bisa ada 7, ada yang 8. Ya, bahasa 1? Akidah ya. Dua, ibadah. Ya, berarti akidah, akhlak, ibadah, terus Muamalah. Nah, ibadah muamalah sudah masuk ya. Terus Petunjuk. Tarik. Ya, sejarah, tarik, terus satu lagi. Muamalah. Ya, tarik itu artinya sejarah kehidupan manusia. Kemudian satu lagi apa? Hukum-hukum. Ya, hukum-hukum, bagus. Ya. Tadi akidah akhlak atau ibadah atau muamalah, kemudian hukum-hukum, apa tadi lagi yang tadi sebutkan sudah? Sejarah ya. Sejarah kehidupan masa lalu, masa lampau manusia untuk kehidupan masa datang. Oke, kita ini sudah banyak ya, sudah ada 32 yang masuk. Alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini kita lanjutkan ya, kita mulai lagi mengulang ya. Jadi Bapak ingatkan karena Bapak sudah tuliskan di sini sampai tanggal 24 ya, artinya tanggal 24 tugas-tugas harus selesai semua ya. Oke, ini sudah dibaca ini ya. Saya ingin Bapak ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari kalian ya, sebagaimana kewajiban kita untuk membaca Al-Quran ya. Siapa yang mau membaca Al-Quran, ayat yang sudah Bapak tunjukkan situ ya, saya tunjuk aja ya. Siapa LC ya, silahkan LC dibaca. LC mendengar? Iya, Pak. Ya, silahkan baca. A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, lanjut.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minan dulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Coba diulang. Nisaul Fitriyah. Silahkan Nisaul Fitriyah. Diulang dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba rizwa annahu subulas sa'ami wa yukhrijuhum minat dulumati ilan nuri bi idnihi wa yahdihim ila ziratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Satu lagi. Siapa? Bapak tidak usah nunjuk. Ya, satu lagi. Baca dengan dan artinya, kemudian berilah komentar bacaan yang pertama tadi dari Elsie, yang kedua dari Nisa, ya. Nah, yang lain nunggu setelah dibaca, silakan mengomentari bacaannya, ya. Ada yang bersedia membaca? Oh, nggak ada, berarti harus ditunjuk, ya. Ditunjuk, saya cari dulu namanya. Tadi perempuan, kemudian laki nih, ada laki. Mana ini? Faris, Faris. Silakan Faris, baca. Artinya baca juga ya. Mana Faris? Iya, Pak. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah munattiba arid wa anahu subalas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Artinya. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Oke. Sekarang tugas kalian tadi sudah mendengar ya. Mendengar 3 teman kalian membaca surat Al-Maidah tadi. Bapak minta untuk mengomentari bacaannya ya, mengomentari bacaannya, bukan mengomentari suaranya, mengomentari hukum bacaannya. Apakah sudah bagus? Bagusnya bagaimana, ya, atau ada yang kurangnya di mana, benarnya bagaimana? Silakan. 1, 2, 3. Belum ada. Ayo Aprilia, coba. Yang nampak kamu aja fotonya.
Yang lainnya nggak nampak mungkin sinyalnya atau tengah ditutup. Enis, April. Tadi bacaan yang pertama dari LC ya. Elsa ke LC tadi? Ya, LC. Silahkan. Kalau bacanya LC bagus aja. Benar semua? Ada yang iya. Bisa jadi. Putus Kayak suaranya. bagus bacanya LC, Pak. Terus bacanya Nisa? Anis. Bagus aja, Pak. Ya. Takutnya nyalahkan ya. Perhatikan membaca Al-Quran. Tadi kita sudah punya keyakinan bahwa setelah yakin adalah kita belajar membaca. Kita tetap perbaiki bacaan kita. Makanya ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid ada ilmu untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dibaca dan apa yang didengar oleh kita dari para ulama dan sampai kepada ucapan atau bacaan dari Rasulullah ya. Jadi dibaca sesuai dengan ilmu tajwid dan tidak bisa membaca Al-Quran itu langsung bisa baik kalau tidak latihan, semuanya dengan latihan atau riadah. Tadi ya, mohon maaf Bapak luruskan lagi ya, baca untuk panjang pendek matnya harus disesuaikan. Misalnya tidak ada tanda panjang, maka tidak usah dibaca panjang. Bapak contohkannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi, itu panjang ya, tidak dipendek. Kemudian manit taba'a, tidak dibaca manita atau manis, tidak ya, dibacanya pendek. Tadi juga ada yang membaca Ridwana panjang ya, itu tidak panjang. Jadi banyak yahdi bihillahu manit taba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum, jungnya mim bertemu dengan mim, wa yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur bi'iznihi wa yahdi bihim ila siratim mustaqim. Itu membacanya. Kita tetap belajar. Bapak juga tetap belajar. Bapak juga masih banyak yang kurang untuk membaca. Tetap kita belajar terus ya. Oke, kita lanjut. Itu dari sisi bacaan ya. Dari sisi bacaan. Ini aktivitasnya. Kalian sudah membaca, kita mengeksplor lagi ya. Memang kita harus mengulang-ulang terus. Kelihatan. Ini kemarin sudah ya. Coba kita tanyakan kembali apakah kalian belajar atau tidak ya. Tadi sudah saya tanyakan kitab Al-Quran ya. Isinya di halaman berapa ya? Ya ini. Secara umum pokok-pokok ajaran Al-Quran ya, akidah ya, akhlak, ibadah, ada muamalah ya. Tidaknya tuh ya. Kemudian cara ya. Ada 5. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Akidah itu apa? Akidah itu pokok-pokok yang berkaitan dengan keyakinan atau teologi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini malaikat-malaikatnya. Semua hal yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah dan makhluk gaib ya, adalah atau masa depan, berkaitan dengan masa depan atau hari akhirat adalah ada di dalam akidah. Saya ulang lagi. Di hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan tentang keesaan Allah, tentang malaikat-malaikat, tentang makhluk gaib, tentang masa depan, kehidupan akhirat nanti ada pada akidah. Banyak akidah inilah yang akan menentukan tentang
betapa dalamnya keimanan seseorang. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu perilaku, ya, berkaitan dengan perilaku yang muncul dari diri individu yang ada dalam Al-Quran dijelaskan semua. Al-Quran menjelaskannya sangat indah karena dengan bahasa-bahasa dan kisah-kisah yang mengharukan, ya, kisah-kisah yang menyentuh hati berkaitan dengan akhlak. Ya. Tentu kita sudah pernah membaca tentang kisah Nabi Yusuf, ya, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail. Ya, itu akan membawa perubahan kepribadian. Ya. Itulah yang menjadi akhlak. Nah, pokok itu ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang secara rinci, ya, dijelaskan maupun yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Seperti itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian muamalah adalah kaitannya manusia, hubungan manusia dengan manusia. Dan kemudian yang terakhir ini banyak sekali isinya, ya. Di dalam Al-Quran adalah tarikh. Tarikh itu menjelaskan dengan kisah orang-orang yang ada di zaman dahulu untuk perhatian kita terhadap masa depan kita, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Oke. Coba kalau gambar ini apa yang kalian pikirkan? Ini, ya, satu yang bawah ada dua tokoh, ya. Coba saya tanya lagi biar kalian tidak tinggal pergi, ya. Oke. Siapa yang mau komentar gambar ini yang Bapak tunjukkan? Ya, Faris sudah tadi, ya. Yang lain, Elsa, ayo Elsa. Elsa mendengar suara Bapak? Pak. Ya. Apa kira-kira? Ada yang mau hari Kamis, kan saya mencoba hari Kamis kalau bisa. Kalau tidak bisa dulu. Kan begitu. Kan dulu kan panitianya siap dulu. Saya ada yang materi terserah materi gitu. Ayo. Kita siapkan dulu. Ayo, Elsi. Elsa tadi saya menunjuknya. Apa komentar dengan dua karakter nih, ya? Dan kira-kira apa ini? Ini 1, 2. Tidak ada yang salah, ya, untuk mengomentari, ya. Kita belajar untuk berpikir, menanggapi. Ya. Tadi Elsa. Tadi Elsa sudah. Jadwal di belakang layar. Jadwalnya itu hari Kamis. Jadi pelaksanaannya Kamis, Senin, Selasa, Rabu. Jadi rencananya itu. Mendengar suara Bapak, Elsa? Mendengar suara Bapak, Elsa? Elsa mendengar suara Bapak? Konsumsi, tidak boleh, karena hari kerja. Ayo. Itu sebetulnya. Maka kemudian jadwal di belakang layarnya itu. Oke. Tetap lakukan Baik. Elsa mungkin ada hambatan. Feby. Ayo Feby. Mendengar suara Bapak? Feby. Feby. Ya. Apa komentarnya? Feby Zumi? Ada dua karakter, ya, ada dua tokoh, ada dua slide gambar yang Bapak tampilkan di layar. Apa komentarnya? Jadi untuk Ayo, kita di dalam Zumi. Feby. Kalau memungkinkan kami. Ayo.
Ayo. Apa ya? Manusia Nggak ada salah kok. tidur dan Mhm. manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani hidup di dunia. Oke, sip. Ya, artinya Jumi itu sudah memahami apa arti belajar atau mempelajari wahyu Allah ini ya. Lanjut. Kita pendalamannya. Al-Quran sebagai kitab suci. Ya, ini kemarin dipertanyakan berkaitan dengan penjagaan kitab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan, kami Allah juga lah ya. Kami Allah yang menurunkan al-dzikr atau Al-Quran dan kami Allah pula yang memeliharanya. Jadi kalian nah, salah satu yang keajaiban atau mukjizat Al-Quran adalah salah satu di antaranya kitab yang bisa dihafal oleh manusia. Boleh dibuktikan. Salah satu keajaiban adalah istimewa Al-Quran adalah satu kitab yang bisa dihafal oleh manusia sampai kepada jumlah huruf dan tanda bacanya yang sama persis ya. Dan tidak hanya 1-2 orang yang menghafal Al-Quran, tetapi beribu-ribu orang yang hafal Al-Quran. Itu tanda bukti bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang menjaganya. Ya, lanjut. Nanti secara detail kalau kalian tanyakan nanti ya 50 menit lagi saya jelaskan. Sekarang perbedaan kitab dan suhuf ya. Perbedaannya ya, kitab dan suhuf. Jadi ada nabi yang mendapatkan wahyu berupa suhuf, ada nabi yang mendapatkan wahyu kitab, ada nabi yang mendapatkan wahyu yang berupa suhuf dan berupa kitab. Nah, apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran ya. Wahyu yang belum dibukukan atau wahyu yang tidak dibukukan menjadi kitab itu namanya suhuf. Nah, lembaran-lembaran isinya apa? Isinya wahyu Allah. Mungkin bisa zikir, mungkin bisa syair, mungkin bisa ibadah ya, cara berdoa ya, atau doa ya, itu isinya itu cukup ya. Nah, sebaliknya adalah kitab-kitab itu wahyu Allah yang sudah dibukukan ya, sudah dibukukan bahkan sudah dikodifikasikan ya. Jadi kalau kitab-kitab sudah dijelaskan ada pada pertemuan yang lalu ya, saya tidak bisa menjelaskan lagi ya, dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah ini nabi-nabi ya, perhatikan ya, ini nabi-nabi yang mendapatkan suhuf. Idris ada 30, Nabi Sid ya, Nabi Sid 50, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf ya. Ada Musa ada kitabnya Taurat, dia juga ada suhufnya. Kemudian Ibrahim, kalau Ibrahim hanya suhuf aja ya. Nabi Sis ya hanya suhuf ya. Ini nabi yang jarang dijelaskan di dalam kisah-kisah, tapi ada ya dalam Al-Quran dijelaskan, tapi tidak banyak ayat yang menjelaskan nanti. Kemudian Nabi Idris 30 suhuf. Nah ini perbedaannya, kalian secara sendiri nanti untuk mempelajari ya, di antaranya ini hikmah kita iman kepada kitab-kitab Allah ya. Saya akan garis bawahi satu aja ya, kita paling 5 menit atau 10 menit lagi kita ya, bahwa orang yang beriman nah ini
kepada kitab, hati manusia menjadi lebih tentram. Ingat ya. Jadi posisi kita dalam keadaan pandemi ini, kalimat kita itu jangan sampai kita tidak ikhlas sebagai orang yang beriman tandanya ya. Tetapi kita menerima dengan ikhlas dan optimis ya. Makanya hati kita itu harus tenang, tentram ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub ya. Hati kita dengan zikir, dengan ingat Allah itu hati kita menjadi tentram. Nah, masa pandemi ini kalau hati kita bisa, apalagi kita tidak punya ilmu pengetahuan dasarnya, maka akan terjadi ya fatalitas. Jadi fatalitas itu nanti kaitan dengan ilmu pengetahuan ya. Karena pandemi ini dengan virus itu pendekatannya adalah dengan ilmu pengetahuan, tetapi kita juga bisa mendekati selain dengan ilmu pengetahuan yang secara bersama-sama ya, maka hati kita harus menerima dulu ya, yang tenang. Makanya ketika terjadi sesuatu yang hati kita tidak tenang, itu artinya bahwa keimanan kita ya perlu dilatih kembali. Itu hikmah di antaranya ya, kalian bisa membaca sampai I ya, 10 ya. Tingkatannya ada, tinggal kalian download jadi ya. Sudah Bapak jelaskan semua dari pengertian nama-nama kitab dan rasulnya, kitab Allah sebagai petunjuknya, Al-Quran seperti kitab suci yang perbedaan sebutnya dan hikmahnya. Kita kembali jadi berkaitan dengan teknis tugas kita ya, tugas kita. Sebelum Bapak kembali ke kalian tanyakan ya. Jadi tugas ini, materi ini ya, mencintai Al-Quran, meyakini kitab Allah lainnya ya, karena Bapak sudah terlanjur sampai tanggal 24 ya, tapi Bapak kira itu hari ini adalah libur ya, tapi karena hari ini masuk maka ya harusnya maju ya, tapi toleran lah ya, sampai tanggal 24 kalian menyelesaikan ya, kan ada 2 poin ini, ada 3 ya yang harus diselesaikan. Praktek di aksi nyata, kita lihat ya berapa orang yang sudah mengumpulkan, baru 26, ini tambah 7 ya, baru 26 tambah 7 berarti baru 33 orang yang mengumpulkan dari 160 pesertanya. Jadi Bapak sudah bisa, yang sudah Bapak cek ini ada nilainya ada 26 orang. Ini Bapak belum mengoreksi ya, ya ternyata berarti tanggal 23 harus sudah selesai semua ya. Ini dulu ya yang dikerjakan ya, ke bawah jangan dulu ya, belum di bab ini dulu, nanti Bapak kalian selesaikan dulu baru mau naik ke materi berikutnya. Yang kedua ya, ini selain ini diselesaikan yang kaitannya dengan nilai yang muncul di kalian ini ya, ini baru 62 orang, 62 kali ya dibuka ya. Ya, belum tentu 62 orang karena Bapak tidak batasi. Maksud Bapak tidak batasi agar kalian bisa mengerjakan berkali-kali nilainya sampai sebaik mungkin. Kalau salah terus ya dibaca materinya. Ya kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini ada yang nilainya masih 76 ya. Jadi KKM kita adalah 80 ya. KKM kita 80, ini sudah di atas KKM. Alif masih 0, ini sudah mengerjakan kok 0 nilainya. Ini Andi Ahmadu nilainya 0,8. Dimas ya. Nih, Bapak bisa melihat ya. Kalian juga sudah bisa melihat. Ulang lagi ya. Kalau belum mencapai 100, ulang lagi. Tadi malam Pak, saya sudah perbaiki. Ya. Ini si Nida ya. Ini sudah mengerjakan tapi mungkin tidak selesai atau tidak tersimpan, atau mungkin sinyalnya pas putus ya. Ini bisa tadi terjadi malam ya,
Saya memperbaiki mendapat 9,2. Siapa? Andi Ahmadu Namanya? Muhammad. Oh sudah. Oh, ya berarti ini mana nih? Andi Ahmadu ya. Tidak muncul di HP Andi Ahmadu? Sudah. Sudah muncul nilainya ya. Ini nanti ini kan belum direfresh ya, mungkin pas munculnya. Oke, silakan dikerjakan, diulang-ulang berkali-kali ya. Kenapa? Agar kalian itu nilainya bagus semua, ya, bagus semua. Kemudian direvisi terbimbing. Ini, ya, baru berapa orang? Nah, ini nilai 10 semua ya. Tapi sudah ada banyak 10 ini sudah alhamdulillah, berarti ini kan nah, setuju tidak setuju atau benar salah nih, saya lupa atas mana pertanyaan. Coba saya lihat lagi ya. Lihat pertanyaannya. Oh, setuju tidak setuju ya. Kalau kalian tadi yang sudah jawab ada yang salah, berarti jawabannya kan tinggal di situ ya. Ini berkaitan dengan sikap, ya, nilai sikap terhadap materi yang dipelajari. Kemudian Bapak lihat di diskusi, ruang diskusinya. Nah, banyak yang belum, ya bisa ngeklik ke teman ya untuk buat pertanyaan atau lainnya. Misalnya, ya. Setidaknya kalian punya pertanyaan kepada teman atau menyanggah pernyataan teman kalian. Satu, ya ini ada yang aktif. Terus sudah lumayan bagus ya. Ini untuk belajar ya, untuk belajar agar kita berani menyampaikan pendapat. Kemudian ini juga baru 27 orang yang mengumpulkan narasi atau deskripsi atau video ya. Nah, baru 27 orang. Harus dikerjakan semua ya. Saya yakin bisa biar tidak. Nah, kemudian yang koneksi antar materi. Ini bahasa Inggris, kenapa bahasa Inggris? Karena kita belum berubah bahasanya ya. Jadi biarlah. Ini berapa yang sudah mengisi ini ya, baru sedikit ini ya yang mengisi. Ini baru tadi malam saya buka segini, tetap segini ya. Tidak ada, baru 11 orang ya, baru 11 orang yang mengisi. Lanjut. Nah, sudah ya, kaitannya dengan mencintai Al-Quran, meyakini kitab Allah lainnya ya, penjelasannya dan teknis bagaimana kita menyelesaikan tugas ini sampai ya, tanggal 24 sudah materi yang lain ya, tapi ini kita lihat lagi ya. Lanjut. Nah, kita akan konfirmasi. Kemudian tadi sudah ada hikmah iman, jadi sudah selesai kita bicarakan tentang mencintai Al-Quran atau iman kepada kitab-kitab Allah ya, dengan fokus atau fokusnya pada Al-Quran untuk menggugah diri kita, menggugah keyakinan kita, mau belajar Al-Quran, memperbaiki diri kita untuk belajar terus ya, kaitannya membaca, kemudian menghafalkannya, kemudian mengamalkannya dari nilai-nilai Al-Quran. Oke, anak-anakku yang berbahagia, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Halo? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Satu dari antara kalian mau Bapak minta komentar atau kesimpulannya untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Yang hadir hanya 26 orang.
dari 160 155. Ada 154 kan, 6 orang agama manusia. Silakan. Oh, saya ingin mendengarkan komentarnya satu namanya ya. Oh, Iqbal. Silakan Iqbal. Komentar atau kesimpulan pertemuan yang hari ini. Halo Iqbal. Mendengar suara Bapak? Halo, Ya, silakan, Iqbal. kesimpulannya Kesimpulan ya, terus? Bagus apanya? Yang bagus apanya, Iqbal? Oke, Iqbal menyatakan bahwa kita mencintai Al-Quran, meyakini kitab-kitab yang lainnya adalah nilai-nilai yang baik. Oke, kita satu lagi. Raihan. Raihan. Siapa? Bagus Pak, bisa Ya. menemukan materi mencintai Al-Quran yang meyakini kitab-kitab Allah. Ya, terus? Ada lagi? Saja Pak. Ya, terima kasih, Sudianto. Satu lagi, si Raihan. Bapak ingin mendengar suaranya. Ya Pak, Ayo. Zoom kali ini kita jadi lebih mudah memahami pelajaran yang sebelumnya Pak. Jadi untuk mengerjakan tugasnya itu lebih paham gitu penjelasannya. Oke. Oke, kesimpulan pertemuan pada hari ini tuh. Jadi pada hari ini kita cukupkan karena sudah 1 jam. Kita hitung berkaitan dengan kalau yang punya WiFi nggak masalah. Kalau bagi yang menggunakan paket itu agak lumayan banyak ketika terlalu lama. Jadi Bapak antara hanya 1 jam lah kurang lebih, bisa kurang bisa lebih. Untuk itu tadi sudah disimpulkan, Bapak tidak perlu menyimpulkan lagi. Arahan refleksi kita untuk beriman kepada kitab Allah dan terutama adalah kita mencintai kita yaitu Al-Quran. Saya atau Bapak minta si Sudianto untuk mimpi tadi Sudianto yang minta doa ya. Ini doa lagi dulu. Ya, Sudianto. Kenapa Pak? Biar aku aja Pak yang nutupin Pak. Siapa? Siapa? Anu Bapak ditutup Pak. Ya, doa. Mimpin doa. Silakan dibuka dulu terakhir ini loh. Buka dulu anunya, videonya ya. Silakan. Ya. Teman-teman sebelum keluar, marilah kita berdoa menurut agama kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di ruang virtual. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Berdoa agar kita bisa di ruang beneran, bukan ruang virtual ya. Mudah-mudahan sampai jumpa. Silakan kerjakan baik-baik tugasnya. Ya, sudah jelas terang. Tinggal kerjakan kumpulan selesai. Siapa yang selesai duluan tinggal santai ya kan. Bapak menggunakan teori yang begitu. Biar kalian bisa mengerjakan saja. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello.